Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pemirsa, terutama keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bahkan Republik Indonesia yang menyaksikan siaran kami ini yang dimuliakan Allah SWT. Pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di siang yang penuh berkah ini, di kantor urusan agama Kecamatan Lubuk Basung, Kementerian Agama Kabupaten Agam, kami sengaja mengadakan namanya sosialisasi terkait dengan program revitalisasi KUA. Nah, 100 KUA yang sudah dipilih untuk dijadikan sebagai pilot project revitalisasi KUA secara nasional. Baik para pemirsa dimanapun berada, di sebelah saya sengaja kita hadirkan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, yaitu Bapak Haji Edi Oktaviandi MPD. Beliau merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam. Nah, mungkin untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, supaya agak lebih rileks gitu Pak, tentu kami yang Bapak amanahkan ya melalui Menteri Agama, KUA Lubuk Basung sudah ditunjuk sebagai 100 KUA yang menjadi percontohan di Republik ini. Tentu yang namanya kami baru gitu Pak, tentu kami belum mengetahui secara rinci tentang revitalisasi KUA ini gitu. Nah, mungkin yang pertama kami ingin minta kepada Bapak untuk sedikit menjelaskan. Nah, kira-kira revitalisasi yang dimaksud oleh Bapak Menteri ini seperti apa gitu Pak? Nah, itu mungkin yang pertama itu. Baik, terima kasih Pak Kafnel, Datuk Basam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu, para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah tahun 2021 ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk menjadi KUA percontohan, satu dari 100 kantor KUA se-Indonesia. Tentu ini menjadi sebuah tantangan sekaligus harapan bagi kita. Bagaimana program revitalisasi kantor KUA yang merupakan salah satu di antara program unggulan Kementerian Agama pada saat ini bisa terwujud hendaknya. Revitalisasi KUA itu artinya adalah memfungsikan kantor urusan agama itu sebagai kantor pelayanan publik yang tidak hanya saja mengurus terkait dengan NR atau nikah saja, tapi banyak hal yang terkait dengan KUA itu sendiri, ya, sebagaimana tusi KUA yang terbaru itu ada 10 tugas pokok KUA itu, ya, samping NR juga terkait dengan kemasjidan, zakat wakaf, kemudian masalah terkait dengan infak sedekah, pendidikan formal, non formal keagamaan, juga terkait dengan haji sekarang juga termasuk bagian daripada tugas-tugas KUA, di samping terkait dengan kegiatan pelayanan administrasi di keagamaan lainnya. Artinya KUA yang selama ini hanya mengurus terkait dengan pernikahan, hari ini diperluas, sehingga apapun urusan keagamaan masyarakat di wilayah kecamatan itu sudah menjadi bagian tusi dari KUA itu sendiri. Itu yang revitalisasi ya Pak. Ya alhamdulillah, KUA Lubuk Basung di bawah pimpinan Bapak itu sudah ditunjuk melalui pusat ya Pak. Ya. Nah, alhamdulillah. Nah mungkin
pertanyaan yang kedua Pak, Iya. ya supaya revitalisasi ini bukan hanya sekedar diucap-ucapkan saja, tentu ada langkah-langkahnya gitu Pak. Ya seperti mungkin tadi yang kita katakan, namanya kami ya diamanahkan sebagai kuah percontohan ini, tentu ada langkah-langkah konkret gitu Pak. Iya. Nah, mungkin bisa Bapak menjelaskan. Jadi terkait untuk revitalisasi KUA, untuk menjadikan KUA ini sebagai pusat pelayanan publik, ya, sesuai dengan program dan langkah kerja yang dilakukan oleh Kementerian Agama sampai kita di KUA ini. Pertama sekali kita sudah mengirim Kepala Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan BIMTEK terkait dengan program revitalisasi ini. Kemudian diikuti oleh penghulu dan juga penyuluh. Saya juga diamanahkan itu Pak. Ya, praktik kan. Jadi artinya begini, seluruh stakeholder, pemangku kepentingan yang ada di KUA itu, mereka tidak hanya saja paham, mengerti, tapi juga bisa nanti menerapkan, mengaplikasikan sesungguhnya revitalisasi KUA itu di KUA sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Selaku kepala KUA, ya, yang dengan tugasnya apa yang harus dia lakukan, penghulu, penyuluh juga seperti itu. Sampai nanti kepada JFU yang ada di kantor KUA ini. Di samping itu, pasca mulai dari KUA, penyuluh dan penghulu yang sudah di BIMTEK di Jakarta, kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan, ya, diseminasi, dan juga sudah menyusun jadwal-jadwal terkait dengan schedule apa yang harus kita lakukan, siapa bertanggung jawab apa, sehingga kita berharap nanti dalam pelaksanaannya ini akan bisa kita lakukan percepatan dalam revitalisasi KUA ini. Tentunya dengan segala keterbatasan yang ada, nanti tentu akan ada penyempurnaan dari pemerintah pusat, terutama sekali terkait dengan masalah IT yang kita masih memiliki keterbatasan seperti itu. Insyaallah lah kebersamaan kita dengan seluruh KUA yang ada di Basung ini, mulai dari KUA, penyuluh, penghulu, dan stafnya siap untuk menyukseskan revitalisasi KUA ini. Ya, mungkin terkait dengan revitalisasi mungkin yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor tadi, bahwa ketika orang mungkin masuk ke kantor KUA, apapun problem ataupun solusi yang ingin dia dapatkan bisa dilayani dengan baik gitu. Nah, jadi itu pemirsa dimanapun berada, terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir gitu Pak. Tentu karena kantor urusan agama Lubuk Basung di bawah Kementerian Agama Kabupaten Agam kan sudah jelas ditunjuk sebagai kuah percontohan. Tentu Bapak sebagai kepala kantor tentu ada semacam arahan ataupun harapan supaya kami secara khusus walaupun nanti secara bertahap seluruh KUA yang ada di wilayah kerja Kementerian Kabupaten Agam kan juga revitalisasi gitu Pak. Nah, karena kami ini baru perdana ini Pak, tentu ada arahan ataupun harapan Bapak terkait dengan percepatan dari revitalisasi ini Pak, atau revitalisasi KUA ini Pak. Benar. Jadi kegiatan revitalisasi ini akan menyentuh seluruh KUA yang ada di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kita di Kabupaten Agam. Nah, oleh karenanya harapan kita pertama sekali adalah dalam rangka revitalisasi ini, SDM yang ada di kantor KUA itu betul-betul SDM yang bermental pelayan, bukan bermental juragan. Artinya kita sebagai ASN ini adalah pelayan bagi masyarakat. Nah, sehingga di kantor KUA itu dan di kantor-kantor, peran daripada front office yang mereka berhadapan langsung dalam pelayanan ini kepada masyarakat, betul-betul mereka yang memiliki sifat dan sikap pelayanan yang baik. Ya, nah, kita telah awali dari penataan ruangan kantor sedemikian rupa, karena kantor KUA Lubuk Basung ini merupakan kantor yang bangun dari dana SBSN, dan kita sudah rancang sedemikian rupa dari awal sehingga tidak terlalu banyak lagi pembenahan dari segi fasilitas fisik kantor. Tinggal di SDM, bagaimana kawan-kawan yang begitu simpatik, penuh keramahan, humanis, dengan jiwa yang begitu santun dalam melayani.
sehingga betul-betul orang yang kita layani merasa puas. Kemudian bagaimana setiap ASN yang ada di kantor KUA itu mereka menguasai IT. Karena nanti seluruh pelayanan yang ada itu di samping pelayanan secara langsung, pelayanan ini juga kita lakukan dalam bentuk pelayanan berbasis IT, berbasis digital. Ya, bisa nanti suatu saat mereka yang hendak mendaftarkan nikah mereka tidak perlu lagi ke sini. Cukup mendaftar aja, Pak, ya? Secara aplikasi digital mereka isi permohonan. Ada yang ingin layanan konsultasi bisa konsultasi juga ya. BIM itu biasanya kita kumpulkan, besok kita bisa langsung dengan digital. Banyak hal yang bisa kita lakukan itu sehingga mempermudah kepada masyarakat kita dalam berurusan di kantor KUA ini. Juga program yang sudah kita lakukan, dalam satu peristiwa nikah itu mereka akan mendapatkan 7 dokumen. Jadi dokumen-dokumen baru. Biasanya mereka dengan KTP-nya status bujangan atau gadis, dengan peristiwa nikah ini langsung berubah menjadi kawin. Kayak begitu. Kemudian kakak mereka juga terpisah dari orang tua mereka. Akan ada kakak baru bagi mereka yang menikah, kakak baru bagi orang tua mereka yang terpisah dari anaknya. Nah, itu di antara dokumen yang bisa mereka miliki nanti. Artinya dari revitalisasi KUA yang kita lakukan ini tentu kita tidak akan beri begitu saja. Ya, kita akan lakukan berbagai kerjasama dengan instansi terkait yang bisa mendukung betul-betul revitalisasi KUA ini yang merupakan inti dari pelayanan kepada masyarakat. Tentu nanti di samping ya bangunan fisik, SDM, kemudian digitalisasi, semua dokumen yang ada ini berbasis digital, juga bagaimana hendaknya nanti ke depan ya informasi-informasi yang ada terkait dengan KUA ini akan bisa kita akses dengan mudah melalui digital tersebut, berbasis IT tersebut. Yang jelas kita di Kementerian Agama Kabupaten Agam bersama KUA Lubasung serta KUA yang ada di 15 kecamatan lainnya di Kabupaten Agam siap untuk menyukseskan, mendukung dan melaksanakan program unggulan Kementerian Agama dalam bentuk revitalisasi kantor urusan agama di Kecamatan Lubasung ini khususnya. Demikian, Pak. Oke. Ya pemirsa, dimanapun berada yang menyaksikan siaran kami ini, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Haji Edi Oktaviandi, karena beliau sebagai kepala yang bertanggung jawab membawahi program ini. Dari kami, dari Kepala Kantor Urusan Agama sampai kepada penghulu, penyuluh, staf, bagaimana kantor urusan agama itu yang terpikirkan oleh orang bukan hanya untuk melayani peristiwa nikah, talak, rujuk gitu, tetapi ketika orang masuk kepada kantor urusan agama, apapun yang dia keluhkan, terutama bagi kami penyuluh gitu Pak ya, bisa mengadakan semacam layanan konsultasi ataupun pendampingan supaya apa? Supaya calon-calon kepala keluarga ataupun calon-calon ibu rumah tangga bahkan yang sudah berkeluarga pun bisa mengadakan penguatan dari keluarga mereka. Nah mungkin pada siang hari ini mungkin kami cukupkan karena juga waktu zuhur sudah masuk. Kepada Bapak Kepala Kantor kami ucapkan terima kasih sudah hadir di Media Center Penyuluh Agama Islam Kecamatan Lubuk Basung yang diamanahkan melalui pusat. Juga Bapak sebagai Kepala Kantor sudah ditunjuk KUA Lubuk Basung merupakan satu dari 100 KUA yang ditunjuk sebagai revitalisasi KUA se-Indonesia. Baik, terima kasih kepada para pemirsa. Mudah-mudahan acara kita ini dapat memberi suatu semangat tersendiri karena yang pertama untuk wawancara ini Bapak Kepala langsung turun kami wawancarai dalam rangka mendukung percepatan dari revitalisasi KUA Lubuk Basung. Baik, saya yang membawa acara wawancara ini mengucapkan mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Dan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu walaupun sebetulnya Bapak ini banyak kegiatannya. Jadi mudah-mudahan ini suatu pencerahan bagi kita bersama. Kami akhiri dengan banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.